Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berjumpa lagi dengan kami di sini, jurusan Teknik Mekanik Industri. Hari ini kita akan membahas tentang simulasi uji kompetensi kejuruan pada program keahlian Teknik Mekanik Industri. Maka dari itu, check it out. Dalam program keahlian Teknik Mekanik Industri, terdapat 3 paket uji yang akan diujikan. Untuk SMK Teksar dan SMK ITA Salam, kita mengambil paket uji kompetensi nomor 1, yaitu tentang pengoperasian peralatan las dan mesin, di mana di dalamnya terdapat mengoperasikan mesin, mengoperasikan peralatan las, dan juga melakukan perawatan perbaikan terhadap rangkaian atau elektropneumatik. Dalam mengoperasikan mesin, kita akan membuat satu part, yaitu mounting acting cylinder, yang nantinya akan dipasang di alat peraga elektropneumatik. Maka dari itu, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memotong bahan. Memotong bahan, ada anjuran-anjuran yang harus kita gunakan, yaitu APD atau alat pelindung diri. Alat pelindung diri yang kita gunakan saat ingin memotong bahan, yaitu yang pertama adalah kacamata safety, yang kedua irma, dan yang ketiga baju kerja beserta sepatu safety. Dalam memotong bahan, kita harus mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama yaitu jangka sorong untuk pengukuran. Yang kedua, bahan atau bakal benda kerja kita. Yang ketiga adalah kapur dan penggores. Caranya, kita atur jangka sorong sepanjang 55 mm. Lalu kita dekatkan atau kita lakukan pengukuran terhadap benda kerja kita atau bahan. Selanjutnya, kita goreskan sedikit di sini kapur sebagai penanda. Dan yang terakhir, kita goreskan menggunakan penggores sejauh 55 mm. Saat ingin memotong benda kerja, langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama menjepit benda kerja. Tapi sebelum menjepit benda kerja, kita harus melakukan kalibrasi atau meluruskan batu penyindak ini dengan tanda yang sudah kita buat. Seperti ini. Jika dirasa sudah pas, baru kita jepit benda kerja kita. Kita jepit benda kerja kita. Setelah itu kita lakukan penggerindaan. Proses selanjutnya dalam mengoperasikan mesin setelah kita memotong bahan, yaitu mengoperasikan mesin bubut. Maka dari itu, APD yang kita gunakan adalah kacamata safety, baju kerja, dan sepatu safety. Setelah itu, kita lakukan proses pembubutan. Lakukan setting terhadap pahat. Pahat dikatakan baik, yaitu adalah segaris atau sejajar dengan senter putar. Pahat sudah segaris dan sejajar, lakukan pembubutan. Pertama adalah proses pembubutan muka atau facing. Yang pertama dilakukan adalah nyalakan mesin, goreskan pahat terhadap benda kerja. Setelah digoreskan, kita mundurkan pahat. Atur tebal penyayatan sekitar 0,5 mm.
pembubutan muka ini kita lakukan sampai panjang benda yaitu 50 mm. Dari benda awal adalah 55 mm. Maka dari itu kita bubut muka atau facing sebanyak 5 mm. Setelah melakukan pembubutan muka atau facing dan benda kerja kita memiliki panjang 50 mm, langkah selanjutnya yaitu adalah melakukan pembubutan rata. Pembubutan rata yang pertama yaitu untuk mengurangi diameter yang tadinya benda kerja sebesar atau diameter benda kerja 1 inch atau 25,4 mm akan kita kurangi menjadi diameter 20 mm sepanjang 30 mm. Langkah yang harus kita lakukan dalam proses pembubutan rata yaitu yang pertama menyalakan mesin dengan putaran berlawanan arah jarum jam. Setelah itu kita goreskan pahat pada benda kerja. Setelah tergores, kita mundurkan sumbu X atau eretan bawah. Atur tebal pemakanan sebanyak 0,5 mm. Setelah itu kita lakukan pemakanan atau pembubutan rata. Dalam pembubutan rata ini, posisi pahat yaitu lurus atau 0 derajat terhadap benda kerja. Kita putar eretan bawah dengan melakukan atau mengamati skala putarnya hingga panjang 30 mm. Setelah melakukan pembubutan rata yang pertama, yaitu diameter 20 mm sejauh 30 mm, selanjutnya kita akan melakukan proses bubut bertingkat. Atau di sisi yang lain, kita akan membubut sepanjang 20 mm dengan diameter adalah 15 mm. Hampir sama langkahnya, yaitu kita nyalakan mesin berlawanan arah jarum. Selanjutnya kita goreskan pahat terhadap benda kerja kita. Setelah digoreskan, kita mundurkan dan kita lakukan pemakanan dengan skala pemakanan yaitu setiap pemakanan 0,5 mm. Kita bisa melakukan pendinginan terhadap benda kerja menggunakan cairan coolant.
kita lakukan pengukuran skala sepanjang 20 mm terhadap benda kerja dengan menggunakan patokan eretan bawah. Baik, setelah kita melakukan pembubutan rata, tadi pembubutan bertingkat dengan diameter 20 dan 15, selanjutnya adalah kita akan membuat atau melubangi pada bagian yang diameter 20 ini menggunakan mata bor. Tapi sebelum kita menggunakan mata bor, kita akan membuat awalan lubang atau kita akan drill di bagian tengah di diameter 20 ini. Lalu kita gunakan center drill. Caranya bagaimana? Setelah kita pasang cak bor atau cekam bor ya di kepala lepas, kita masukkan center drill ini dan dijepit. Setelah dijepit, kita kencangkan. Setelah kita kencangkan, kita dekatkan kepala lepas ini menuju ke benda kerja kita. Setelah didekatkan, kita kunci kepala lepas agar dia tidak mundur ke belakang. Setelah kita kunci, kita sudah siap untuk melakukan drill atau pengeboran. Sama, nyalakan mesin. Setelah itu kita gerakan maju pada cak bornya agar melakukan pengeboran. Dalam proses drilling, kita tidak bisa melakukan drill dengan proses selalu maju ke depan. Ada proses yang harus kita lakukan gerakan mundur ke belakang agar tatal atau sisa drill dapat keluar dari benda kerja. Proses drill kita lakukan hanya sedikit, tidak sampai ujung center drillnya. Sudah selesai, kita mundurkan center drill, lalu kita lakukan langkah selanjutnya yaitu dengan mata bor diameter 5. Proses selanjutnya yaitu melakukan boring menggunakan mata bor diameter 5. Untuk mengatur kedalamannya yaitu sepanjang 20 mm, kita gunakan di sini ada skala ukur. Skala ukur mesin bubut yang kita gunakan menyatakan adalah setiap stripnya 0,04. Maka dari itu, untuk mendapatkan 1 mili pemakanan, kita harus memutarkan engkol ini sebanyak 25 strip. Berarti kita akan melakukan pemakanan sepanjang 20 mm. Gerakannya sama dengan saat melakukan drilling atau center drill tadi.
maju dan mundur agar tatal atau sisa penyayatan dapat keluar dari benda kerja. Setelah kita mendapatkan nilai kedalaman 20 mm, selanjutnya untuk proses pengeboran telah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan proses pembuatan ulir dengan menggunakan kap. Baik, setelah kita selesai melakukan tadi pengeboran, diameter akhir adalah 10,5. Sekarang kita akan melakukan proses tap atau membuat ulir dalam, ya. Proses ini kita lihat di sini ada 3 tap. Ukuran tapnya adalah M12 kali 1,25, ya. Artinya nanti kita akan membuat M12 itu diameternya menjadi 12 dengan standar metrik atau milimeter. Lalu jarak antar kisar, jarak antar puncak ulirnya adalah 1,25 mm. Nah, ini terdapat 3 tap di sini. Yang pertama ada tap konis, yang kedua ada tap antara, yang ketiga ada tap akhiran, ya. Tap konis ini biasanya kita gunakan untuk membuat awalan ulir. Selanjutnya kedua adalah untuk pertengahan, yang terakhir adalah untuk akhiran, ya. Jadi kita akan melakukan penguliran. Nah, ini gagang tapnya. Lalu tapnya kita masukkan ke dalam gagang tap. Kita jepit dengan cara memutarkan gagang tapnya sehingga tap ini terjepit di gagang tap. Caranya adalah setelah kita jepit di ragum, posisi badan kita berada tepat di depan ragum, ya. Lalu kita berikan sedikit oli untuk pelumasan. Baik, proses pengetapan ini tangan kita harus memberikan tekanan. Tekanannya itu dari pundak, ya. Jadi ditekan lalu diputar ke arah kanan atau searah jarum jam. Proses pengetapannya sedikit-sedikit, sama seperti proses drilling dan boring. Kita tekan ke bawah, selanjutnya kita sedikit longgarkan, naikkan ke atas agar tatal ini keluar atau serpihan-serpihan sisa dari pengetapan keluar. Pengetapan ini harus lurus. Bila mana tidak lurus, nanti hasilnya akan miring dan berakibat kurang baik nanti di ulir pasangannya atau ulir luarnya. Setelah kita selesai menggunakan tap konis, selanjutnya kita gunakan tap antara dan tap akhiran atau finishing. Sekarang kita gunakan tap antara. Sama, jepitkan pada gagang tap, lalu putar gagang agar terjepit tap dengan gagang tap. Umumnya pada saat proses menggunakan tap awalan tadi atau tap konis itu akan mengeluarkan banyak tenaga. Tapi saat kita menggunakan tap antara dan juga tap finishing atau akhiran itu akan mudah karena sudah terbentuk pola
pola apa? Pola ulir di dalam benda kerja kita. Terakhir adalah menggunakan tab akhiran atau finishing. Sama prosesnya, kita jepit di gagang tab, lalu kita masukkan ke dalam ulir dalam atau lubang ulir dalam yang sudah kita buat tadi. Ini lebih mudah karena sudah akhiran ya, finishing. Saat mengeluarkan tab kita harus hati-hati. Biasanya antara gagang tab dengan tab ini akan terlepas karena longgar cengkeramannya atau jepitannya. Jadi itu kita mengeluarkannya harus dengan hati-hati. Setelah selesai, kita akan coba benda kerja kita kepada bagian atau katup yang akan nanti kita rakit ya. Kita coba di acting silinder ini merupakan mountingnya, ini acting silindernya. Kita coba ulir dalam yang sudah kita buat dimasukkan ke dalam acting silindernya. Baik, part inilah yang nanti akan kalian gunakan untuk tambahan di dalam alat peraga elektropneumatik ya. Terima kasih. Sekarang kita akan coba merakit elektropneumatiknya. Baik, langkah selanjutnya adalah kita melaksanakan pemasangan kabel atau untuk elektro dalam pneumatik ya. Alat peraga ini akan kita praktekkan. Selanjutnya nanti otomatis keelektrikan ini akan menggerakkan pneumatik yang ada di depan. Nah, ini adalah langkah selanjutnya setelah kalian melaksanakan pengoperasian mesin umum, yaitu tadi ada mesin bubut dan lain-lain. Selanjutnya kita akan pasang listrikanya. Baik, kelistrikan sudah berfungsi, insya Allah. Selanjutnya kita akan melaksanakan pemasangan perangkat pneumatiknya. Baik, anak-anak sekalian, kita sudah menyelesaikan tadi elektriknya sesuai dengan job sheet. Selanjutnya kita akan menyusun. Di sini sudah sedikit tersusun untuk aliran angin pneumatik yang akan menggerakkan dua acting cylinder di sini. Nah, sebelumnya tadi kita sudah membuat part ya, sudah membuat part ini mountain acting cylinder. Ini akan kita tempelkan atau kita ulirkan dengan baut yang ada di acting cylinder. Nah, fungsinya adalah sebagai part tambahan untuk menekan sensor ya, atau limiting switch ini ya. Sekarang kita akan coba memfungsikan elektropneumatik kita. Angin sudah masuk, kita hidupkan mesin elektropneumatiknya. Baik, mesin elektropneumatik sudah dapat berfungsi. Maka dari itu part yang kita buat tadi ini menjadi satu bagian yang penting di dalam elektropneumatik. Mesin ini bisa dikembangkan nanti saat kalian bekerja di industri. Sekian untuk simulasi elektropneumatik, mesin umum dan mesin las. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.